Halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Nah, pada video ketujuh ini akan menjelaskan tentang routing statik. Selamat menonton videonya ya. Di video ini akan lebih banyak tentang simulasinya ya. Dan tujuannya itu adalah untuk mengetahui cara kerja routing statik dan untuk mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, jadi ini sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita langsung saja mulai. Dalam skenario percobaan kali ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang akan melibatkan 3 router. Dan masing-masing router nantinya akan memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut ini. Seperti ini ya, ada 3 router, 3 PC, dan juga ada 2 server. Kita langsung saja buat skema jaringannya. Kita ambil 2 server, lalu kita ambil router. Kita ambilnya yang tipe router PT. Routernya ini 3 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kecilkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil 3 buah PC. Nah, ini ada alasan teman-teman kenapa kita menggunakan router PT. Karena dalam router PT ini sudah secara otomatis untuk mengkoneksikan interface-interface-nya seperti fast Ethernet maupun kabel serial yang akan digunakan nantinya. Sebetulnya dalam menggunakan router-router yang lain juga bisa, tetapi akan lebih sulit karena harus mengkoneksikannya secara manual, sehingga kita menggunakan router yang PT saja. Kita ganti namanya terlebih dahulu agar lebih mudah ya. Di sini PC3, di sini kita ganti menjadi router 3, di sini server 2. Setelah itu, kita akan koneksikan antara PC1 dengan router 1, PC2 dengan router 1. Ini juga. Nah, teman-teman, untuk menghubungkan antara PC dengan router ini, biasanya menggunakan kabel tembaga. Sedangkan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antar router ini biasanya dihubungkan dengan kabel serial. Seperti itu. Nah, yang merah ini adalah kabel serial ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa di sini ada FA0/0 ini adalah untuk fast Ethernet menghubungkan router 1 dengan PC1. Sedangkan FA10 ini untuk menghubungkan router 1 dengan PC2. Lalu SE20 ini adalah serial 2 untuk menghubungkan router 1 dengan router 2. Sedangkan SE30 ini adalah serial 3 yang menghubungkan router 1 dengan router 3. Lalu kita akan mengisikan IP masing-masing. Kita akan mengisikan IP PC-nya dan juga untuk men-setting routernya. Nah, dalam pengisian IP dan juga setting routernya, kita sesuaikan dengan ketentuannya teman-teman. Lalu kita akan isikan IP-nya. Untuk ke PC1, kita klik desktop, IP configuration. Ini adalah IP address-nya, ini subnet mask-nya, ini adalah default gateway-nya. Ini 192 ini menyesuaikan karena CIDR dari PC1 ini adalah /26. Kita isikan sama untuk PC2-nya, kita klik desktop IP configuration. Ini IP address-nya, ini subnet mask-nya juga sama karena dia /26. Ini gateway-nya. Lalu untuk PC3, IP config, ini IP address-nya, ini subnet mask-nya, ini adalah default gateway-nya. Lalu setelah kita mengisi semua PC-nya, kita mengisi atau men-setting routernya. Kita ke router 1, ke config. Nah, ini interface-nya teman-teman. Ini adalah untuk menghubungkan ke PC1, ini ke PC2. Serial 2 ke router 2, ini ke router 3. Kita isikan masing-masing. Ini yang fast Ethernet 0/0 ini kan ke PC1. Kita isikan IP address-nya. Ini adalah gateway dari PC1. Subnet mask-nya /192. Lalu kita ke ini.
yang terhubung ke PC2. Ini IP address-nya, ini gateway PC2, ini subnet mask-nya, sama. Lalu ke serial 2, ini kan menghubungkan ke router 2. Ini adalah IP address-nya, ini subnet mask-nya. Serial 3 juga sama, ini IP address-nya, ini subnet mask-nya. Dan jangan lupa untuk masing-masing ini kita on-kan port statusnya. Ketika sudah on semua, sudah selesai, kita mengisi ke router 2. Router 2 juga sama. Di sini untuk yang ini itu adalah menghubungkan ke PC3. Ini ke router 1, ini ke router 3. Kita isi. Nah, di sini ini adalah gateway PC3. Ini subnet mask-nya. Lalu kita isi ke serial 2 yang menghubungkan ke router 1. Ini adalah IP address-nya, ini subnet mask-nya. Lalu kita isikan serial 3, ini yang menghubungkan ke router 3. Ini adalah IP address-nya, ini adalah subnet mask-nya. Jangan lupa untuk pastikan port statusnya ini on ya teman-teman. Nah, ini sudah on semua. Lalu kita mengisikan ke router 3. Kita klik, kita ke config, lalu kita amati. Di sini, ini adalah untuk menghubungkan ke server 1, ini ke server 2, ini ke router 1, ini ke router 2. Kita isikan terlebih dahulu. Nah, yang ini IP address-nya adalah ini. Ini adalah subnet mask-nya. Lalu untuk yang server 2, ini IP address-nya, subnet mask-nya. Lalu untuk yang serial 2, ini kan ke router 1. Ini. Dan ini subnet mask-nya. Untuk serial 3 kan terhubung ke router 2. IP address-nya ini dan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan sekali lagi jangan lupa untuk meng-on-kan port statusnya. Pastikan semuanya sudah on semua. Oke, selanjutnya setelah kita isi semua IP-nya, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat jaringan seperti ini, kita akan lanjutkan. Isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Seperti tabel ini ya teman-teman. Tetapi sebelum kita mengisikan tabelnya, kita harus mengerti bagaimana cara membaca dari tabel ini. Oke, akan dijelaskan agar lebih memudahkan kalian untuk memahaminya. Untuk yang poin A adalah router 1, ini. Yang nomor A1 itu adalah destinasinya 192.168.1.128 itu adalah PC3 ya teman-teman. Nah, sehingga netmask dari PC3 adalah 255.255.255.128. Ini adalah sesuai dengan CIDR-nya, yaitu /25. Lalu untuk gateway-nya itu ini ya teman-teman, kan dari router 1 ke PC3 sehingga lewat sini. Nah, ini untuk gateway-nya 12.12.12.2. Lalu kita lanjut ke A2 ini. Router 1 menuju ke 33.33.33.0. Itu adalah server 1. Untuk netmask server 1 itu adalah 255.255.255.0 karena dia /24. Untuk next hop-nya atau gateway-nya dari router 1 ke server 1 kan melewati sini. Itu 13.13.13.3. Lalu kita lanjut ke A3. Router 1 akan menuju ke ini. 43.43.43.0 ini adalah server 2. Sehingga netmask-nya adalah 255.255.255.0 karena dia /24. Untuk gateway-nya ini lewat sini kan. 13.13.13.3 lalu ke server 2. Selesai. Lalu kita akan menjelaskan router 2. Untuk yang B1, router 2 akan menuju ke IP destinasinya ini. Itu adalah IP dari PC1.
Nah, untuk netmasknya 255.255.255.128. Karena ada dua ini kan, dua PC atau dua jaringan, sehingga disatukan. Yang awalnya /26 menjadi /25. Lalu /25 itu adalah 128, benar ya. Lalu untuk gateway-nya dari router 2 ke PC1 kan lewat sini. Nah, ini 12.12.12.1. Nah, untuk yang B2, router 2 akan menuju ke IP ini, yaitu adalah server 1. Netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya dari sini ke sini kan, mau ke server 1. Jadi gateway-nya 23.23.23.3. Lalu untuk yang B3, router 2 ini akan menuju ke IP ini, yang merupakan IP dari server 2. Sehingga netmasknya juga sama ini. Lalu untuk gateway-nya melewati sini, 23.23.23.3. Selesai router 2-nya. Lalu kita akan ke router 3. Untuk yang C1, router 3 akan menuju ke IP destinasinya ini. Nah, IP ini adalah PC1. Sama, netmasknya juga sama seperti yang ini, karena ke destinasinya sama, ke PC1. Lalu untuk gateway-nya dari router 3 ke sini kan. Jadi gateway-nya 13.13.13.1. Ini salah ya teman-teman, seharusnya 13 karena dari router 3 ke sini, ke PC1, sehingga lewatnya sini, bukan lewat 12 sini, tetapi lewat 13 sini. Sehingga seharusnya adalah gateway-nya 13.13.13.1. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, C2, router 3 akan menuju ke IP ini. IP ini adalah IP di PC3 ya teman-teman. Jadi dari sini menuju ke PC3. Netmasknya 255.255.255.128 karena CIDR PC3 kan /25. /25 itu adalah 128. Untuk gateway-nya lewat sini kan 23.23.23.2. Seperti itu ya teman-teman cara membaca dari tabel ini. Selanjutnya kita akan mengisikan tabel routing statik setiap router secara manual. Nah, sebelumnya kita hapus dulu ya, kita off-kan dulu. Untuk menampilkan portnya, kita klik option, preferences, lalu kita ini off-kan untuk menunjukkan portnya agar tidak bingung gitu ya. Ini kan sudah tidak bingung. Lalu caranya adalah dalam mengisikan manual, kita klik setiap router. Yang pertama kita klik router 1. Nah, di sini kita klik yang statik ini, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan ikuti. Nah, kalian awalnya ini kosong ya teman-teman. Kalian tambahkan sendiri. Untuk network kalian ketikkan ini, netmask kalian ketik ini, lalu next hopnya juga seperti ini. Nah, setelah kalian menambahkan ketiganya ini, kalian klik add. Lalu akan muncul di sini teman-teman listnya. Lalu kalian ulangi hingga poin yang ketiga ini, hingga yang nomor A3 ini. Setelah tiga-tiganya kalian sudah tambahkan atau kalian add, akan muncul ini list seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang list pertama, ini dari router 1 menghubungkan ke PC3. Untuk yang kedua ini, router 1 ke server 1. Kalau yang ini ke server 2. Seperti itu untuk yang router 1. Sama, diulangi langkah-langkahnya untuk router selanjutnya. Untuk router 2, kita klik statik, kita tambahkan networknya ini, lalu netmasknya ini, gateway-nya ini, kalian add, kalian ketikkan seterusnya hingga ke poin 3, lalu akan terbentuklah listnya ini. Untuk yang router 2, yang list yang pertama ini mengarah ke sini teman-teman, PC1 dan PC2. Lalu untuk yang ini, yang kedua, ini dari router 2 menuju ke server 1. Lalu untuk yang list ketiga, dari router 2 menuju ke server 2. Lalu kita isikan yang router 3. Sama caranya teman-teman.
Kita klik static. Lalu kalian tambahkan ini network-nya, lalu netmask-nya, lalu next hub-nya atau gateway. Kalian add, lalu kalian ketikkan yang poin kedua. Lalu kalian juga add, akan muncul tabel seperti ini. 2 list. Nah, untuk yang list pertama ini menghubungkan router 3 dengan PC 1 dan PC 2. Sedangkan untuk yang list kedua menghubungkan router 3 dengan PC ketiga. Seperti itu teman-teman. Kita silang terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Langkah ketiga yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list menuju ICMP saja. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, tadi ada yang lupa teman-teman, maaf, tadi belum diisi ya IP server-servernya. Jadi sebelum ke mode simulasi, kalian isi terlebih dahulu IP server-servernya. Kita klik server 1, kalian klik desktop, IP configuration. Lalu di sini untuk mengisi IP-nya, kalian lihat ke gambarnya. IP-nya yaitu kan server 1 yaitu 33.33.33.1. Subnet masknya karena /24 jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk default gateway-nya sama 33.33.33.3. Ini adalah gateway-nya. Seperti itu. Lalu kita isi yang server 2 juga sama. Ini IP address-nya, ini subnet mask-nya, dan ini default gateway-nya. Oke. Lalu kita langsung ke simulasi ya teman-teman. Nah, kita ke event list. Lalu kita edit filternya. Ini kan awalnya banyak. Kita show all atau none dulu. Lalu edit filter menuju ICMP saja. Kita checklist. Lalu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita akan melaksanakan semuanya ini teman-teman. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat teman-teman. Dari PC 1 dia bergerak ke router 1, lalu bergerak lagi ke PC 2, lalu ke router 1, dan diteruskan hingga ke PC 1. Hingga ada centang hijau berarti tandanya sudah selesai prosesnya. Di sini tertulis successful. Lalu kita delete. Kita akan masuk ke yang kedua. Oke, langsung kirimkan pakai simple PDU dari PC 1 ke PC 3. PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat teman-teman. Kita play, dia akan bergerak ke router 1, lalu akan diteruskan ke router 2, lalu ke PC 3 yaitu PC destinasinya, diteruskan ke router 2, dari router 2 ke router 1, dan akhirnya sukses ke PC 1. Sehingga prosesnya sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Di sini ada tulisan successful. Oke, kita delete. Lalu kita ke yang ketiga. Kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Kita lihat. Kita play controls. Dia bergerak ke router 1, diteruskan ke router 3, lalu akan diteruskan ke server 1 yang merupakan destinasinya, dikembalikan ke router 3, dikembalikan lagi ke router 1, dan diterima oleh PC 1. Sudah selesai. Kita delete. Oke, lanjut. Kirimkan pakai simple PDU dari PC 1 ke server 2. PC 1 ke server 2. Kita lihat. Kita play, dia akan bergerak ke router 1, lalu akan bergerak ke router 3, lalu akan ke destinasinya yaitu server 2. Di server 2 akan bergerak menuju router 3, lalu akan menuju ke router 1 dan diteruskan di PC 1. Sehingga prosesnya sudah berhasil. Ada tanda checklist hijau, di sini tertulis successful sehingga berhasil. Kita delete.
Lalu kita ke yang kelima. Kirimkan paket dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita lihat ya. Kita play. Dia akan bergerak ke router 2, lalu diteruskan ke router 1, dan diteruskan lagi ke PC1. Setelah itu akan dikembalikan lagi ke router 1, lalu ke router 2, dan akhirnya diterima oleh PC3. Sehingga prosesnya telah selesai atau sukses. Kita delete. Langsung masuk ke proses yang ke-6. Kirimkan paket dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kita lihat, kita klik event list, kita klik play controls. Dia akan bergerak ke router 2, diteruskan ke router 1, dan dikirim ke IP destinasinya yaitu PC2. Dari PC2 dikirimkan lagi ke router 1, diteruskan ke router 2, dan akhirnya diterima oleh PC3. Sehingga prosesnya telah selesai. Successful. Delete. Kita lanjut ke yang ke-7. Kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Sini ya, ke server 1. Kita lihat. Kita play. Dia akan bergerak ke router 2, lalu akan melewati router 3, lalu ke server 1, yaitu IP destinasinya. Lalu dikirimkan lagi ke router 3, ke router 2, dan diterima oleh PC3. Prosesnya telah selesai, successful, kita delete. Lalu kita ke tahap yang ke-8. Kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Sini ke server 2. Kita lihat. Kita play. Dia akan bergerak ke router 2, lalu akan diteruskan ke router 3, dan diteruskan kembali ke server 2 yang merupakan IP destinasi, lalu dikembalikan lagi ke router 3, ke router 2, dan akhirnya diterima oleh PC3. Prosesnya telah selesai, successful. Kita delete. Kita lanjut, kirimkan simple PDU dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Kita lihat teman-teman. Kita play. Wah, dia bergerak ke router 3. Lalu diteruskan ke server 2. Dari server 2 dikirim lagi ke router 3 dan diterima oleh server 1. Prosesnya telah komplit, telah selesai. Lalu kita delete. Menuju ke percobaan yang ke-10. Ini ya teman-teman. Dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Kita event list, kita play. Dia akan bergerak ke router 3, ke router 1, dan diteruskan ke PC 1. Dari PC 1 dikirimkan ke router 1, ke router 3, dan akhirnya diterima oleh server 1. Telah selesai. Kita delete lagi. Lalu ke percobaan yang ke-12 ya. Dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke PC 2. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita play. Dia akan bergerak ke router 3, bergerak ke router 1, dan dikirimkan ke IP tujuannya, PC 2. Lalu diteruskan ke router 1, ke router 3, dan ke server 1. Prosesnya telah selesai. Kita delete skenario-nya. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir. Kirimkan paket simple PDU dari server 1 ke PC 3. Server 1 ke PC 3. Kita lihat. Kita play. Dia akan bergerak ke router 3, diteruskan lagi ke router 2, dan dikirim ke IP tujuannya, PC 3. Lalu akan mereply.
ke router 2, router 3, dan diteruskan ke server 1. Prosesnya pun telah selesai. Successful, kita delete. Untuk langkah keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Kita ubah dari simulasi ke real time. Lalu ini kan dari PC1 ke PC2. Kita klik PC1, kita untuk tracingnya ke command prompt. Nah, ini sudah saya lakukan sebelumnya. Ini kan ke PC2. Kita klik tracer. Ini adalah IP PC2. 192.168.1.65. Di sini muncul 62, ini adalah gateway-nya. Lalu diterima oleh PC2. Untuk selanjutnya, tracing PC1 ke PC3. Tracer PC1 ke PC3. 192.168.1.253. Kita enter. Nah, di sini dilemparkan rutenya ke 62, lalu melalui routernya, lalu diterima oleh PC3. Oke, selanjutnya tracing dari PC1 ke server 1. Tracer PC1 ke server 1. IP-nya server 1 33.33.33.1. Nah, di sini akan dilemparkan ke gateway terlebih dahulu. Gateway di sini kan 62. Lalu melewati router 3, lalu ke server 1. Ini server 1. Untuk yang keempat, tracing dari PC1 ke server 2. Tracer. Ini kita ketikkan IP dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Di sini juga tertulis pertama dilemparkan ke gateway. Gateway sini kan 62 tadi. Lalu melewati router ini, router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Sudah selesai untuk tracing dari PC1-nya telah selesai ya teman-teman. Kita silang terlebih dahulu. Lalu kita tracing dari PC3 ke PC1. PC3 berarti kita klik PC3. Command prompt. Karena ini menuju ke PC1, kita klik tracer IP-nya PC1. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman bahwa dari PC3 itu dilemparkan ke gateway-nya melalui router 1 dan diterima oleh PC1. Lalu untuk selanjutnya tracing dari PC3 ke PC2. PC2 tracer IP-nya 168.1.65. Kita enter. Di sini dari PC3 dilemparkan ke gateway-nya, lalu melewati router 1, lalu menuju ke PC2. Selanjutnya, tracing PC3 ke server 1. PC3 ke server 1 ya. Tracer IP-nya 33.33.33.1. Kita enter. Nah, di sini ini kan dari PC3 ke server 1. Melewati gateway-nya terlebih dahulu, lalu ke router 3, lalu menuju ke server 1. Untuk selanjutnya, tracing PC3 ke server 2. PC3 ke server 2, tracer IP-nya dari server 2 yaitu
1. Nah, di sini dikirimkan ke gateway terlebih dahulu yang ini, lalu melewati router 3 dan dikirimkan ke server 2. Oke, telah selesai untuk tracing dari PC3 ini telah selesai. Kita lanjutkan ke server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Command prompt tracer IP-nya 43434341. Nah, karena ini dari server 1 ke server 2, bisa dilihat ya, ini melalui router terlebih dahulu, router 3, lalu dikirimkan ke server 2. Selanjutnya, tracing dari server 1 ke PC 1. Tracer, ini IP-nya 1.1. Nah, dia melewati router 3, lalu melewati router 1 dan dikirimkan ke PC 1. Selanjutnya, tracing server 1 ke PC 2. Kita ketikkan tracer IP-nya 168.1.65. Di sini dia melewati router 3, melewati router 2 dan dikirimkan ke PC 2. Untuk yang terakhir, tracing server 1 ke PC 3. Tracer IP-nya 168.1.253. Saya enter. Nah, dia melewati melewati router 3, melewati router 2 dan dikirimkan ke PC 3. Telah selesai. Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang routing statik. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.